Halo teman-teman semua, apa kabar? Saya doakan semoga sehat selalu ya. Baik teman-teman, di sini kita akan lanjut lagi ya, aktifin lagi channel W2 Learn. Sebelumnya kita udah Udah break berapa bulan nih ya? Udah 4 bulan lebih nggak aktif ya. Saya juga nggak ada upload video di channel ini. Jadi saya ucapkan minta maaf banget nih buat teman-teman yang udah pada nungguin. Nah, saya juga ucapkan terima kasih banyak nih ya buat teman-teman yang udah banyak nge-support, udah sering komen, terus diskusi di Discord juga ya. Jadi saya juga agak semangat gitu ya ngelihat teman-teman yang pada aktif di channel ini. Nah, jadi sebenarnya untuk yang aplikasi penggalangan dana yang playlist sebelumnya tuh ya, kita udah selesai. Yang ini tuh udah selesai sampai part ke-35 ya. Jadi kita udah nampilin notifikasi header. Nah, sampai video ini kita udah nyelesain tuh aplikasi kita. Jadi nanti aplikasinya udah bisa dipakai ya. Mungkin nanti ada beberapa bug fixing ya, nanti teman-teman bisa cari-cari aja. Kalau misalkan saat penggunaan nanti ada bug atau apa, nanti bisa report aja ya. Nah, cuman di sini karena kebetulan channel ini udah berapa bulan nggak aktif ya. Ini kan saya juga mau pemanasan dulu nih ya teman-teman ya, biar nanti kedepannya bisa lebih konsisten lagi. Nah, karena kebetulan belum ada ide buat konten baru, jadi di sini biar aktif dulu aja channelnya. Nah, saya rencana ada agenda untuk nambahin fitur di aplikasi penggalangan dana ya. Nah, fiturnya apa? Nah, sebenarnya sih banyak banget dari teman-teman yang request untuk integrasi dengan payment gateway ya. Nah, cuman karena beberapa hal, jadi untuk video kali ini kita belum sempat ya untuk ngebuatin atau integrasiin aplikasi kita, aplikasi penggalangan dana dengan payment gateway, misal Midtrans. Nah, cuman di sini kita akan coba ya untuk bikin aplikasi kita lebih interaktif lagi ya. Nah, misalkan nanti kita akan tambahkan integrasi dengan email. Nah, jadi nanti kita akan coba cari tahu caranya gimana integrasiin email dengan aplikasi Laravel kita. Nanti kita akan pakai driver apa, terus misalkan providernya apa. Jadi biar nggak berlama-lama, kita coba buka aja PS Code kita ya. Jadi sekarang saya udah buka nih teman-teman project sebelumnya, yaitu W2 Charity. Nanti di sini teman-teman yang belum ngikutin part 1 sampai part ke-35 ini boleh diikutin dulu ya. Nanti misalkan udah selesai sampai ke part 35, kita bisa lanjut ke video kali ini. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman tahu, Laravel itu udah ngasih kita fitur ya dalam kemudahan mengelola email ya, atau integrasi dengan email. Jadi kalau misalkan kita buka dokumentasinya, di sini versi Laravelnya udah versi 9 ya, versi paling baru. Nah, itu nggak masalah sih ya, walaupun di aplikasi kita pakai versi 8 nggak masalah ya. Atau juga kita nggak pakai fitur yang paling baru juga. Nah, harusnya sih nggak ada masalah ya, nggak ada yang error. Coba kita switch dulu ke versi 8. Nah, kita akan cari yang namanya email ya. Kita bisa ketikkan aja mail atau email gitu ya. Kita bisa cari aja di sini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini itu Laravel nyediain banyak banget opsi ya. Nah, ini kebetulan bahasa Inggris, teman-teman bisa terjemahin aja kalau yang kurang mahir ya, sama saya juga kurang mahir dalam bahasa Inggris. Jadi intinya di sini ketika kita ingin mengirimkan email, Laravel itu udah nyediain tuh library untuk mengirimkan email. Nah, kita bisa melakukan konfigurasi di file mail.php ya, di folder config. Nah, terus sebenarnya sih banyak banget ya di sini settingan-settingan atau introduction dari Laravel ya terkait email. Cuman kita nggak terlalu peduliin sih ini apa gitu ya. Nah, intinya nanti kita akan bikin email ya. Kita coba untuk sending email. Terus misalkan kita dari atas dulu deh, misalkan writing email gitu ya. Terus misalkan send. Terus yang terakhir ya udah ya, itu aja ya, harusnya tinggal tulis terus kirimkan. Nah, nanti kita akan coba providernya yang namanya Mailtrap ya. Mailtrap nanti buat ngeliat tuh ya apakah email kita terkirim atau enggak. Nanti kita bisa pakai itu untuk melakukan testing. Jadi coba teman-teman buka aja Mailtrap gitu ya. Ketikkan aja Mailtrap. Nah, di sini kan udah ada keterangannya, katanya email testing tool. Jadi kita bisa menggunakan ini untuk melakukan testing. Jadi kalau teman-teman yang belum pakai web hosting atau misalkan males konfigurasi menggunakan Gmail atau apa, kita bisa pakai Mailtrap ya yang ini.
Jadi nanti kita bisa lihat-lihat tuh fiturnya apa aja. Di sini juga karena kebetulan ada versi yang gratisnya, walaupun nanti ada limitnya. Nah, kita bisa pakai yang gratis saja ya. Nanti kalau teman-teman butuh yang versi berbayar, tinggal upgrade aja. Next ya, kita lanjut. Nah, coba sekarang teman-teman buka lagi aja kode editor kita. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang bingung nih ya, nanti kebutuhannya untuk apa gitu integrasi email. Jadi nanti agendanya untuk integrasi email ini kita akan pakai atau terapkan di beberapa case ya. Jadi pertama pastikan teman-teman buka aja dulu aplikasi kita ya. Jadi kita bisa buka Valet Open. Kalau teman-teman yang pakai Valet ya, kalau misalkan pakai localhost atau artisan, kita tinggal eksekusi aja artisan. Nah, intinya kayak gini ya, kita nampilin halaman web kita. Jadi sekarang teman-teman coba login aja di sini, login atau register juga nggak masalah ya. Coba saya klik register. Nah, jadi di sini pengennya ketika user itu registrasi, nanti ada email yang masuk ya, atau ada notifikasi yang masuk gitu. Nah, jadi nanti user itu nggak boleh masuk sebelum aktivasi email. Nah, tujuannya apa? Tujuannya buat ngecek tuh ya, apakah emailnya itu spam atau enggak. Kalau misalkan emailnya aktif atau benar, berarti dia bisa login ya. Nanti dengan cara apa? Dengan cara kita kirim notifikasinya via email, terus user akan melakukan aktivasi link ya. Setelah aktivasi link, baru tuh kita akan melakukan misalkan verifikasi email ya. Nah, sebenarnya sih di database kita ya, kalau teman-teman tahu di tabel user, di sini kan ada kolom email verified at ya. Nah, kita bisa manfaatkan ini. Atau kalau misalkan teman-teman mau pakai kolom tambahan, misalkan is aktif juga nggak masalah ya. Cuman biar nanti di sini nggak terlalu ribet ya, kita nggak perlu bikin migration baru. Nah, jadi kita akan manfaatkan kolom yang sudah ada aja ya. Gitu ya teman-teman ya. Sampai sini gimana nih? Paham ya? Nah, nanti ada beberapa case juga yang akan kita terapkan untuk implementasiin email atau notifikasi email. Jadi sekarang coba buka lagi halaman ini. Nah, sekarang tugasnya itu ketika user melakukan submit, dia itu belum bisa login ya. Nah, kalau sekarang kan dia masih bisa login ya. Jadi misalkan saya bikin atau registrasi baru deh. Misalkan namanya user, emailnya user@gmail.com, passwordnya 123456. Nah, kalau saya klik daftar, ini otomatis masuk ya, otomatis login. Padahal kan kalau aplikasi yang bagus kan dia melakukan verifikasi email terlebih dahulu ya, buat mastiin tuh apakah emailnya valid atau enggak ya. Jadi sekarang kita akan bikin pengecekan dulu tuh ya. Jadi nanti user yang belum melakukan aktivasi email atau email verified at ini, nanti dia belum boleh login. Nah, kita bisa nge-handle itu dengan cara apa? Sebenarnya kan kita bisa handle aja itu ya ketika user melakukan register. Nah, cuman karena kita pakainya Jetstream ya. Nah, kalau kita pakai Jetstream di sini kan routingnya nggak ada ya, nggak kelihatan gitu ya, di hidden semua sama Jetstream. Nah, kita harus konfigurasi lagi tuh di action, terus ada di mana nih? Kalau nggak salah coba kita buka aja deh dokumentasi Jetstream. Coba kita ketikkan aja Laravel Jetstream gitu ya. Nah, ini kebetulan saya juga udah sempet nyari-nyari ya. Coba saya cari aja dulu. Terus di sini kita bisa buka nih yang feature authentication. Nah, coba kita scroll dulu ke bawah. Nah, di sini kalau kita lihat tuh ya. Nah, di sini kan ada untuk customisasi view-nya. Nah, kita juga bisa melakukan customisasi ini, proses autentikasi ya. Jadi nanti kita akan buka Jetstream Service Provider. Nah, di bagian method boot kita akan konfigurasi lagi ya, atau kita akan update logiknya. Jadi saya copy aja nih Jetstream Service Provider. Teman-teman bisa tekan Ctrl P ya, atau Command P, terus ketikkan aja misalkan Jetstream Service Provider. Nah, di sini nanti kita akan bikin konfigurasi untuk ngehandle tadi tuh ya, user kalau belum melakukan aktivasi nggak boleh login ya. Kayak gitu teman-teman. Coba sekarang yang ini saya copy aja nih ya. Saya copy, terus saya paste setelah ini aja nggak apa-apa. Jadi di sini saya udah paste. Pastikan teman-teman juga melakukan import ya di tiap-tiap kelasnya, misalkan Fortify, kelas user, sama kelas hash. Nah, cuman biar cepat kita bisa copy aja ya langsung dari sini nih, dari dokumentasinya. Kita copy, terus saya paste aja nih di sini.
Nah, tinggal kita sesuaikan lagi aja. Misalkan user where emailnya itu $request email. Udah bener ya sampai sini. Nah, untuk pengecekan passwordnya kita masukkan ke dalam if condition. Nah, kita tambahkan lagi nih di sini. Jadi nanti kita akan tambahkan pengecekan baru. Misalkan where lagi nih apa? Coba kita copy aja ya kolomnya. Namanya itu email verified at ya. Jadi sekarang saya bisa ketikkan aja. Ada typo enggak? Misalkan kayak gini. Nah, where apa? Where not null ya. Jadi di sini saya bisa kasih aja not null. Jadi kalau di sininya null, dia otomatis nggak bisa masuk ya, atau nggak bisa login. Soalnya kita handle nih. Jadi yang bisa login itu hanya yang sudah diverifikasi. Nah, sebenarnya Jetstream udah nyediain tuh untuk melakukan verifikasi email. Nah, cuman case-nya beda ya. Kalau Jetstream itu verifikasinya setelah login. Nah, kalau kita sebelum login ya, atau setelah register. Jadi nanti teman-teman bisa sesuaikan aja. Kalau mau bikin routing khusus juga nggak masalah. Cuman saya mau bikin yang sudah ada aja ya. Nanti kita manfaatkan apa aja nih metode-metode yang sudah disediakan oleh Jetstream tadi. Nah, misalkan sekarang saya bisa reload lagi. Sampai sini nggak ada masalah ya. Coba sekarang kita log out dulu. Nah, terus kita login lagi. Tadi usernya apa? Coba saya cek dulu ya. Nah, kita bisa tampilkan semua user@gmail.com. Teman-teman lihat nih ya, di sini email verified at-nya itu null. Kalau null harusnya nggak bisa login ya. Jadi kalau misalkan saya ketikkan passwordnya 123456, saya klik masuk. Tuh, otomatis identitas tersebut tidak cocok dengan data kami. Gitu ya. Jadi sebenarnya sih di sini udah bener ya. Identitasnya udah bener, cuman karena dia itu belum melakukan verifikasi, maka pesannya tampilnya gini. Jadi seolah-olah dia itu datanya nggak ada ya di sistem kita, di database kita. Nah, nanti teman-teman bisa handle untuk pesannya. Nah, cuman biar lebih cepat saya biarkan aja kayak gini. Nanti tugasnya teman-teman kalau misalkan ingin kustomisasi pesan errornya. Gimana nih teman-teman, sampai sini paham ya? Nah, sekarang kalau misalkan teman-teman udah melakukan hal yang sama ya. Nah, untuk konfigurasi verifikasi emailnya, nah kita akan masuk nih menggunakan yang namanya mail trap ya. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman agak bingung, nggak apa-apa ya. Saya juga minta maaf kalau misalkan penjelasannya agak kepotong-potong dari dokumentasi ke provider mail trap atau apa ya. Nah, nanti teman-teman bisa baca-baca lagi aja. Intinya kita bisa melakukan pengiriman email atau membuat notifikasi email di Laravel. Nah, salah satu provider yang bisa melakukan hal tadi yaitu Mailtrap ya. Sebenarnya sih masih banyak ya, teman-teman bisa pakai Mailgun atau provider lain. Cuma di sini saya mau pakai yang free aja. Jadi sekarang teman-teman bisa login aja. Kalau yang belum punya akunnya bisa melakukan register ya. Paling enak register via Google biar cepat. Di sini saya juga loginnya menggunakan Google aja. Misalnya saya mau pakai akun yang ini. Nanti teman-teman pastikan menggunakan akun yang masih kosong ya, soalnya di sini limitnya kalau nggak salah sehari itu 50 kali notifikasi ya. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman lihat video ini, kemungkinan konfigurasinya juga udah saya reset ya. Di sini kan ada reset kredensial. Jadi di sini kalau teman-teman lihat ada banyak banget ya, kita bisa melakukan integrasi dengan Laravel, atau kalau yang pakai code Igniter juga sama bisa, atau misalkan bahasa pemrograman yang lain ya. Di sini saya mau pakai Laravel. Di sini nggak masalah ya, 7 plus itu artinya 7 ke atas, nggak ada masalah, kita bisa pakai konfigurasi kayak gini. Nah, ini kemungkinan setelah video ini selesai, saya akan reset lagi ya. Jadi teman-teman kemungkinan nggak bakal bisa pakai username atau password yang sama dengan saya yang ini. Jadi sekarang saya copy aja ini. Terus teman-teman buka aja .env. Terus kita bisa lihat nih yang ini. Nanti kita untuk integrasinya pakai drivernya itu SMTP. Kalau teman-teman lihat di mail di sini tuh banyak banget ya drivernya. Teman-teman bisa sesuaikan aja mau pakai yang mana. Di sini saya mau pakai SMTP aja. Nah, untuk SMTP kan ada beberapa nih konfigurasinya, misalkan hostnya itu apa, portnya berapa, enkripsi, username, password, nanti bisa disesuaikan aja tergantung providernya apa. Di sini karena providernya itu Mailtrap, nah kita tinggal sesuaikan aja, kita bisa paste. Nah, ini enkripsinya double, kita bisa hapus aja.
Nah, ini untuk yang mail from address teman-teman bisa sesuaikan aja di sini karena kebetulan udah pernah saya isi juga. Jadi saya biarkan aja kayak gini. Kemungkinan di env-nya teman-teman diisinya 0 atau apa tinggal disesuaikan aja ya, nggak masalah, bebas saja. Karena kita kan ini untuk testing aja ya. Jadi emailnya nggak valid juga nggak masalah. Jadi misalkan konfigurasinya kayak gini aja, kita bisa melakukan config chess ya. Nah, jadi teman-teman bisa ketikkan aja php artisan config chess. Udah gini ya. Sekarang konfigurasinya udah terupdate, kita bisa pakai yang namanya mail trap gitu ya. Setelah konfigurasi selesai, kita buka lagi nih dokumentasi Laravel. Yang Jetstream kita close saja karena sudah selesai ya. Nah, kita akan masuk untuk generate email. Nah, jadi Laravel itu udah nyediain tuh command atau perintah artisan untuk bikin email. Dan nanti untuk nama kelasnya teman-teman bisa sesuaikan aja ya. Misalkan untuk case yang ini kita kasih nama aja. Nah, misalkan registration success ya. Teman-teman bisa sesuaikan aja namanya apa. Nah, di sini saya mau copy aja. Terus buka lagi VS Code-nya, saya bisa paste. Terus saya kasih nama aja apa nih? Misalkan registration success. Gini. Nah, tinggal kita enter, saya clear aja dulu ya. Nah, teman-teman bisa cari aja registration success gini, ada di app folder mail ya yang ini. Nah, cuman di sini saya nggak mau langsung pakai ya, soalnya kan karena limit juga. Jadi pertama-tama kita bikin dulu tuh view-nya. Nah, sebelumnya saya udah nyiapin nih teman-teman view-nya. Jadi udah saya siapkan ada 4 view. Yang pertama view untuk registrasi ya, untuk konfirmasi. Terus yang kedua itu view untuk konfirmasi pembayaran. Nah, yang ketiga ini ketika pembayaran berhasil ya, ketika user sudah melakukan transfer ke rekening apa. Nanti kita akan tampilkan di sini. Nah, yang terakhir kita juga akan bikin notifikasi ke email ketika apa? Ketika admin melakukan konfirmasi. Nah, jadi kira-kira itu ya case-case yang bakalan kita implementasiin menggunakan notifikasi email. Nah, jadi sekarang yang ini email template ya, namanya itu email template. Nah, yang ini saya mau copy, terus saya akan paste di folder W2 Charity ya. Saya taruh di public aja teman-teman ya. Di sini nanti teman-teman bisa ambil aja, langsung cek aja di GitHub-nya, terus bisa clone. Di sini saya mau paste di luar aja ya, nggak masalah ya. Misalkan ada email template. Jadi sekarang harusnya kalau saya akses email template, coba nih gimana? Email template /1.html. Harusnya sekarang udah tampil ya. Ada halaman untuk verifikasi email atau konfirmasi akun. Gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi sekarang coba kita customisasi layoutnya dulu ya teman-teman ya, biar nanti bisa kita pakai untuk yang view yang lainnya ya, termasuk yang payment. Nah, karena kebetulan di sini kita pakainya Bootstrap ya atau admin LTI. Nah, kita akan pakai aja semua gitu ya. Sebenarnya sih hampir mirip ya, kayak view yang sudah ada atau halaman-halaman yang sudah ada, kita manfaatkan template admin LTI. Nah, sekarang teman-teman bisa bikin aja di views folder yang namanya mail. Kita bisa bikin aja mail. Oh, ini udah ada. Kita nggak masalah ya. Di sini saya bikin aja. Nah, pertama saya bikin aja dulu registration success ya. Kita sesuaikan aja namanya. Nah, misalkan registration success.blade.php. Terus kita akan duplikat ya. Cuma sebelum duplikat pastikan kita sesuaikan dulu view-nya biar nanti ketika kita duplikat nggak perlu banyak banget gitu yang diupdate. Nah, sekarang teman-teman buka aja folder public. Di sini kita akan copy dari yang pertama nih. Kita copy ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini saya pakainya admin LTI ya. Jadi nggak masalah ya. Kita juga pakainya admin LTI. Nah, pertama copy aja nih dari sini yang atas. Saya copy terus saya paste. Sesuaikan aja nih ya. Misalkan metanya atau apanya kita hapusin. Terus di sini coba saya rapikan dulu ya. Kita rapi-rapi, misalkan sampai sini aja nih. Ini juga kayaknya nggak perlu. Kita bisa hapus saja segini. Coba WordPress-nya saya nonaktifin dulu. Nah, kita akan copy dari sini ya. Saya copy terus saya paste aja nih di sini. Misalkan kayak gini. Nah, kalau udah dirapiin dulu ya, pastiin biar enak nanti gampang bacanya. Di sini juga sama, kita akan rapiin dulu. Apalagi nih, kayaknya ini juga sama.
Kita rapikan, terus apa lagi? Harusnya sih sampai sini aja cukup ya teman-teman ya. Nah coba sekarang kita bikin aja route-nya dulu. Kita taruh aja di paling bawah ya, nggak masalah. Pertama kita bikin aja route-nya itu tipenya get. Misalkan get apa? Samakan aja dengan nama filenya ya biar nanti gampang ingetnya. Misalkan registration success kayak gini. Di sini kita langsung aja panggil function gitu ya. Nanti kita akan langsung return view-nya. Nah, misalkan return view. Nah, view-nya diisi dengan mail titik registration success. Kayak gini ya, teman-teman ya. Jadi sekarang kalau misalkan saya copy, terus saya paste di sini nih. Saya paste, harusnya tampil nih. Cuman di sini layout-nya rusak ya. Soalnya kita belum panggil tuh admin LTI-nya. Jadi sekarang kita bisa panggil aja nih admin LTI-nya di sini. Misalkan setelah yang link icon ini kita akan panggil. Misalkan link real-nya apa, kita arahkan aja ke kemana nih? Public underscore path. Atau teman-teman juga bisa pakai aset aja ya. Misalkan apa nih? Coba kita manfaatkan autocomplete-nya ya. Admin LTI / admin lti.min.css ya. Nah kita akan pakai yang ini aja. Untuk scriptnya atau JS-nya kita nggak perlu pakai ya. Nah termasuk yang ini nih href-nya kita akan ambil dari setting aja ya. Jadi kita bisa manfaatkan misalkan $setting. Kita akan ambil apa nih? Path image ya, kalau nggak salah namanya path image. Harusnya kayak gini aja nih. Coba sekarang kita reload. Tuh sekarang udah bener ya, logo udah ada. Cuman di sini nih nggak tampil. Kita akan perbaiki juga. Misalkan yang ini saya copy, terus saya paste juga di sini. Gitu ya teman-teman ya. Coba saya reload dulu. Pertama saya mau inspect dulu deh. Saya inspect dulu, pastikan ini root-nya itu full path ya. Kalau kayak gini kan kemungkinan ada error ya atau nanti nggak tampil. Nah, kita akan sesuaikan dulu full path ya. Nah, jadi di sini kita ganti aja pakainya URL. Nah, kalau nggak ada kita arahkan aja misalkan crash atau apa ya, biar nanti nggak error. Termasuk yang ini juga nih, kita akan tambahkan URL. Kalau nggak ada, kita pakainya crash saja ya. Kita bisa reload lagi. Harusnya nggak ada yang berubah ya secara visual, cuman nanti kalau teman-teman lihat di sini udah full path ya, udah ada HTTPS. Dan kalau misalkan gambarnya nggak ada atau belum kita insert ke tabel setting, otomatis di sini isinya itu crash ya atau string tadi. Kayak gitu ya. Nah, sekarang kita akan sesuaikan dulu tuh. Misalkan yang hormat atau apa kita akan sesuaikan, ambil dari setting. Nah, ini setting dari mana? Setting ini kan dari app service provider ya. Kita bikin variabel global yang bisa diakses di seluruh view kita. Nah, ini juga kita bisa manfaatkan. Pertama kita buka aja layout app deh yang sudah ada ya, biar nanti kita nggak ngawang-ngawang gitu ya. Kita bisa copy aja biar cepet. Terus saya paste di sini. Apalagi nih? Coba scroll dulu ke bawah. Nah, ini juga sama W2 Charity Team. Di sini kita ambil aja dari email. Oke, terus apa lagi? Nah, ini juga saya mau ganti nih. Saya mau arahkan ke route ya, kontak. Kalau nggak salah apa ya namanya? Coba kita cek dulu deh, kita back dulu ya. Misalkan kita back, terus kita masuk ke home page ya atau halaman utama. Di bagian kontak ini nih ya, ada kontak titik index, kita akan arahkan ke sini. Nah, jadi misalkan nanti user mengklik link ini butuh bantuan, kita arahkan aja ya ke halaman ini ya, nggak perlu melakukan forwarded via email, arahkan aja ke halaman kontak. Kalau nggak salah kan root-nya itu namanya apa ya? Front titik kontak titik index ya, gini. Atau salah? Coba kita cek dulu ya di web. Kita scroll dulu ke atas. Ini namanya apa nih? Di sini nggak ada namanya ya, adanya itu URL-nya aja. Nah, kita akan sesuaikan tuh teman-teman. Jadi di sini kita arahkan aja misalkan URL/kontak gini. Atau misalkan teman-teman males menggunakan slash, tinggal dihapus saja ya, nggak masalah ya. Jadi intinya kita akan redirect ketika dia klik link ini, link butuh bantuan, redirect ke halaman kontak ya yang ini. Jadi sekarang coba saya reload dulu. Oke, sampai sini udah bener ya. Logo udah sesuai. Nah, yang ini nih bukan email ya harusnya ya, tapi company name. Tapi kalau teman-teman lihat link yang di bawah nih udah ngarah ke kontak ya. Oke. Coba saya update dulu yang ini, jangan email, tapi company name ya.
Kayak gitu. Coba saya reload lagi. Nah, di sini udah bener nih. Hormat misalkan W2 Charity Team. Nah, untuk kata-katanya teman-teman bisa sesuaikan lagi ya. Misalkan kurang sesuai, untuk kata-katanya bisa disesuaikan. Gimana sampai sini? Nah, intinya untuk sekarang kita bikin dulu view-nya. Kalau misalkan view-nya udah selesai, kita akan implementasiin menggunakan tadi kelas mail yang udah kita buat ya, via komen tadi. Jadi sekarang kita akan kirimkan beberapa data dulu ya. Pertama kita akan kirimkan nama atau sekalian aja gitu ya, data usernya. Jadi di sini kita akan bikin aja model atau variabel user, diisi dengan usernya biar nanti nggak import di atas ya, kita langsung aja app models user. Nah, nanti tugasnya controller sih untuk manggil atau nge-call kelas email tadi ya, email yang udah kita buat di sini nih. Nanti kita akan kirimkan kelasnya apa atau datanya apa. Cuman untuk sekarang kita bikin simulasi dulu via routing ya. Jadi nanti pertama teman-teman sesuaikan aja mau user yang mana. Misalkan saya mau call user yang terakhir nih yang 9 ya, kita bisa find aja ID-nya 9. Misalkan find 9. Nah, kalau udah tinggal compact aja ya langsung ya. Misalkan saya compact user, dah gini. Nah, kalau udah kita bisa manfaatkan di sini. Pertama kita panggil aja misalkan user name. Terus coba ke atas dulu, nggak ada yang perlu kita update ya. Misalkan username. Terus, nah link ini nanti kita akan sesuaikan ya. Misalkan link untuk ini nih kita akan sesuaikan. Nah terus apalagi? Kayaknya yang konfirmasi akun ya kita akan ganti jadi A atau link. Misalkan hrefnya kemana gitu. Nah di sini link yang visual ya. Nanti orang juga bisa copy via ini atau bisa klik via button. Nah cuman di sini untuk konfirmasi akunnya kita belum bikin rootnya ya atau routingnya, nggak masalah. Intinya sekarang kita udah kirimkan data user ya, harusnya sekarang kalau misalkan saya reload, nah ini otomatis berubah nih. Misalkan hi user gitu ya. Jadi kalau orang melakukan registrasi, misalkan registrasi di sini ya, registrasi, ketika sukses registrasi akan otomatis mengirimkan emailnya yang tampil nanti kayak gini ya. Nah mungkin nanti ada beberapa bug kita akan solving juga. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Sekarang kita bikin aja misalkan root untuk melakukan verifikasi email ya. Jadi di sini teman-teman bisa taruh di atas aja atau di bawah juga nggak masalah ya. Sebenarnya untuk yang ini cuman buat simulasi ya, buat nampilin view-nya dulu. Kalau misalkan view-nya udah sesuai semua, kita bisa langsung implementasiin kelas-kelas untuk send emailnya. Jadi di sini kita bikin aja root gitu ya. Nah, tipenya itu get aja. Misalkan get apa, kita akan sesuaikan ya. Nah, misalkan user slash kita perlu ID nggak? Misalkan saya tambahkan ID aja ya buat jaga-jaga. Misalkan slash ID slash apa? Nah, misalkan slash email verification. Nah, teman-teman bebas ya ngasih nama rootnya apa. Di sini misalkan saya kasih nama kayak gini aja ya. Nah, cuman kayaknya sih kita perlu token ya. Nah, kalau perlu token berarti ini kita nggak perlu ya. Jadi kita cukup aja misalkan token gitu kayak gini. Nanti di sini ada dua parameter ya, ada ID user sama token. Nah, tokennya dari mana? Tokennya teman-teman bisa ambil dari ini nih, remember token ya, kita akan generate juga. Misalkan kita akan pakai itu. Ini sih nggak masalah ya, opsional. Yang penting nanti kita bikin fungsi untuk nge-send email verified at ya, kayak gitu teman-teman. Jadi di sini kita bisa bikin aja fungsi, kita nggak perlu panggil controllernya dulu ya, nggak masalah. Nah di sini kita akan manfaatkan kelas apa nih? Kelas user ada nggak? Nggak ada ya, adanya itu coba user information controller. Nah nggak masalah ya, kita akan pakai itu aja. Nah misalkan di sini kita pakainya array ya. Jadi kita masukkan dulu ke dalam array, terus metodenya misalkan apa? Coba kasih nama aja email verification, kayak gini. Cukup ya, kayaknya segini aja. Nah terus kita akan sesuaikan apa? Nah kita akan copy nih rootnya. Saya copy, terus saya bisa paste di sini. Misalkan kita panggil aja URL, nggak perlu pakai root ya. Misalkan URL-nya apa? User slash ID, ID-nya ambil dari user ID.
Nah, biar nanti kita nggak perlu concat ya, jadi langsung aja kita pakainya petik 2, misalkan user ID, nah slash token, tokennya dari mana? Nah, tokennya kita bikin random aja, misalkan kita bikin variabel token gitu. Nah, nanti di sini berarti kita perlu kirimkan juga ya, misalkan token, diisi dengan str, random ada nggak? Kita harus panggil kelas str ya, jadi pastikan teman-teman panggil kelas str. Nah, kita bisa panggil kayak gini nih, backslash str random berapa, misalkan jangan panjang-panjang deh, 19 saja ya, misalkan 19 kayak gini. Nah, tinggal kita compact misalkan token. Jadi kalau misalkan teman-teman daidam deh, misalkan daidam token, isinya itu apa? Isinya coba kita reload ya. Nah, ini isinya kayak gini nih. Nah, kita bisa simpan nih token ini ke dalam database. Jadi nanti bisa kita simpan di sini. Kalau teman-teman mau bikin yang lebih panjang juga nggak masalah ya. Cuman di sini saya nggak mau panjang-panjang, simple aja misalkan 19 karakter kayak gini. Jadi saya bisa hapus, terus back lagi ke sini. Di sini token udah bisa dipakai. Terus berarti yang ini saya copy juga. Kita paste di sini ya. Pastikan ada double kali braces. Di sini juga sama, karena kita bikin teks yang visual ya, biar nanti bisa di copy. Jadi kita akan tampilkan juga kayak gini. Oke, sampai sini paham ya? Kita bisa reload lagi. Nah, terus nanti otomatis tampil kayak gini teman-teman. Nanti di sini ketika kita nge-send email masuk ke dalam mail trap ya. Misalkan di inbox itu nanti akan otomatis masuk ke sini kalau ada. Nah, coba sekarang saya rename aja deh biar gampang ya nanti bacanya. Di sini kita rename jadi apa? Misalkan W2 Charity Testing gitu ya, kayak gini. Saya save, nanti kalau misalkan ada akan tampil nih di sini inboxnya atau pesan-pesannya apa aja yang dikirimkan. Nah, nanti kalau misalkan kita udah kirimkan email, nanti akan tampil nih di sini. Misalkan inboxnya apa aja, kita bisa melakukan read, kita juga bisa melakukan forward ya atau dibales gitu. Jadi sekarang kita udah bikin nih view-nya, tinggal nanti kita akan kirimkan gitu ya teman-teman ya. Sampai sini paham ya? Nah, berarti sekarang kita tinggal modifikasi fungsi dari registrasi kita ya. Jadi ketika registrasi, submit, kita akan kirimkan email ya. Kemana? Ke mail trap ya. Jadi sekarang teman-teman buka lagi aja apa nih? Coba kita cek lagi ya. Nah, di sini ada Fortify. Kita cek yang create new user ya. Kita akan modifikasi yang bagian ini. Nah, pertama saya mau masukkan dulu ke dalam try catch ya, biar nanti kalau misalkan ada error, kita handle errornya biar kelihatan. Nah, misalkan try catch apa? Kita paste aja tadi yang user. Nah, di sini kita bisa masukkan aja ke variabel ya, biar nanti kita bisa pakai. Nah, di sini kita ganti aja jadi exception, misalkan $E. Nah, kalau error kita bisa panggil aja $E kayak gini ya. Nah, tinggal setelah usernya berhasil di-create ya atau masuk ke database, kita akan panggil tuh kelasnya. Kelasnya itu registration success ya di sini. Nah, kita akan panggil ini. Cuma sebelum kita bisa pakai registration success, kita harus buka lagi nih dokumentasi Laravel. Nah, di sini kita bisa melakukan writing email ya atau nulis email. Nah, kita akan sesuaikan nih misalkan view-nya kemana. Terus kalau kita butuh parameter yang lain kita bisa sesuaikan. Nah, misalkan sekarang kita bisa buka aja yang ini registration success. Pertama kita bisa sesuaikan ya view-nya kemana. View-nya itu ada di mail titik apa registration underscore success kayak gini. Kita klik ada nih ya view-nya. Nah, cuma di sini kan perlu data ya. Nah, kita nggak bisa pakai compact nih sayangnya. Atau bisa, coba kita lihat-lihat dulu deh di dokumentasi Laravel. Nah, di sini juga kita bisa kirimkan ya. Karena kebetulan di sini kan kita nggak tahu nih, misalkan datanya apa aja, berarti kan kita harus kirimkan lewat controller. Di sini kita bisa copy aja nih, atau kita bikin properti baru ya. Misalkan propertinya ada user, kita bikin public aja, misalkan public user. Terus di konstruktornya sama, kita akan bikin user diisi dengan $user. Jangan lupa di atasnya kita import juga app models user. Nah, tinggal di sini kita assign aja nih, misalkan this user diisi dengan $user.
Nah, coba kita cek di sini kebutuhannya apa aja. Kayaknya kebutuhannya itu cuman data user aja ya, atau ini model user aja ya. Jadi kita nggak perlu tambahkan apa-apa. Cukup ini aja nih, satu. Tinggal kita kirimkan tuh ke view-nya. Nah, untuk ngiriminnya gimana? Kita bisa menggunakan metode with ya, kayak gini. Jadi kita nggak bisa pakai compact, atau bisa atau enggak nih. Saya belum pernah ya teman-teman ya. Belum coba-coba. Kayaknya sih kita bisa pakai with aja dulu. Nanti teman-teman bisa eksperimen aja apakah pakai compact di sini bisa atau enggak ya. Jadi di sini kita bisa pakai with gitu. Nah, value-nya itu array. Misalkan kita kirimkan aja user, ambil dari this user. Udah gini ya. Nah, jadi sekarang user ini kita bisa pakai tuh di view registration success ya. Nggak ada masalah harusnya sampai sini. Nah, harusnya ini udah selesai nih teman-teman. Kita udah melakukan konfigurasi untuk kelas registration success. Kita kirimkan juga data atau model usernya. Terus kita kirimkan ke view mail registration success ya. Nah, tinggal kita sesuaikan nih di sini. Nah, kalau kita lihat lagi dokumentasi Laravel banyak banget ya. Kita juga bisa ngirimkan attachment, termasuk juga ketika ada beberapa itu ya identitas misalkan CC atau BCC juga kita bisa sesuaikan. Coba scroll dulu ke atas ya, ini banyak banget. Kita nggak perlu pakai keseluruhan. Teman-teman nanti bisa explore aja. Intinya untuk mengirimkan atau manggil di controller kita bisa menggunakan kelas mail. Di sini kita bisa import ya. Di Vcadus mail, terus ke siapa, send ini. Jadi sekarang saya copy aja, terus saya paste di sini ya. Yang ini saya cut. Nah, ini kan perlu user ya. Kita bisa kirimkan aja user. Nah, terus apa lagi nih? Nah, ini ke siapa? Nah, kita perlu kirimkan ya. Nah, kita ambil aja $user kayak gini. Udah nggak ada masalah. Karena Laravel secara pintar tuh ketika usernya bentuknya objek, akan diambil tuh key yang email sama name. Nah, tinggal kita import aja nih mailnya. Jadi sekarang saya bisa use mail. Mailnya dari mana? Dari support Vcadus mail. Kayak gini teman-teman. Sampai sini harusnya kita udah selesai nih. Nah, tinggal sekarang kita coba nih melakukan registrasi. Coba ya kita registrasi. Nah, biar nanti datanya nggak terlalu banyak ya yang duplikat. Yang ini saya hapus aja nih. Yang ini saya hapus, cuman ini tombolnya nggak aktif ya. Saya harus reload dulu koneksinya. Saya bisa refresh nih. Harusnya sekarang udah bisa dihapus nih kolomnya atau barisnya. Yang ini barisnya saya mau hapus aja. Jadi nanti saya bisa pakai nih yang user@gmail.com. Oke, sekarang saya reload lagi. Misalkan name-nya itu Nursandi ya, atau user bebas. Emailnya itu user@gmail.com. Ini biar sinkron deh, saya kasih nama aja user, passwordnya 123456, konfirmasinya juga 123456. Saya klik daftar. Nah, ini katanya argumen user must be of type authenticatable. Oke, nggak masalah ya. Nah, di sini kita ada yang salah nih teman-teman. Kayaknya errornya itu ada di view ya, view exception. Nah, kita ada yang lupa nih. Di sini kan kalau kita lihat di registration success kita cuman ngirimin user ya. Nah, padahal kita kalau lihat lagi di registration success.blade kita perlu token nih. Berarti kita harus kirimkan juga ya token ya. Misalkan saya mau kirim di sini aja ya, karena kan nggak perlu dikirim via controller juga. Misalkan saya bikin token diisi dengan apa nih, \str random berapa 19 ya, kayak gini aja ya. Jadi harusnya sekarang udah ada token nih. Berarti kita harus hapus dulu ya datanya. Kita hapus, terus kita save. Di sini kita bisa reload lagi, continue. Nah, ini harusnya loading ya. Soalnya kan dia ngesend ke mail trap. Nah, cuma sekarang masih tetap otomatis login ya. Soalnya apa? Nah, jadi kan kalau bawaan dari Jetstream, ketika registrasi sukses otomatis masuk ya, otomatis login. Nah, padahal kan kita nggak mau itu ya. Nanti tugasnya teman-teman buat melakukan konfigurasi ulang settingan dari Jetstream ya. Jadi ketika registrasi, misalkan redirect kemana, setelah redirect baru bisa login dulu. Cuman kalau misalkan saya log out, terus saya login lagi, dia nggak bisa masuk. Misalkan user@gmail.com,
passwordnya 123456. Nah ini udah nggak bisa masuk ya, cuman bugnya ketika setelah registrasi aja. Tugasnya teman-teman buat ngelengkapin lagi aplikasi ini ya, fitur-fiturnya. Nah sekarang apa nih? Sekarang kita lihat ya, di sini kita reload tuh, udah ada notifikasi baru, registration success. Tuh, sebenarnya sih ini udah bener ya. Misalkan sebelum Anda dapat login ke aplikasi, klik ini. Linknya juga udah sesuai tuh. User, ID-nya berapa, terus ada token. Token nanti kita akan save juga ke remember token. Link di sini juga sama, udah sesuai. Termasuk link yang bawah ini juga sama, udah sesuai. Nah, cuman stylenya aja yang agak broken. Kalau teman-teman tahu, jadi perilaku dari email itu nggak bisa ngeload ya, nggak bisa load kayak HTML view biasa. Jadi kita nggak bisa load style sheet kayak gini nih, nggak bisa. Kita harus embed di dalamnya langsung, termasuk juga yang icon atau gambar. Nah gambar juga harus ada di CDN ya atau di cloud. Jadi kalau di lokal kayak gini nih nggak bisa ya. Berarti nanti kita akan cari alternatif aja. Nah jadi ceritanya sebelumnya saya udah upload tuh ya yang logo ini, logo W2Learn kemana? Ke Discord ya, ke CDN Discord. Jadi saya bisa copy aja nih teman-teman, saya copy, terus saya akan modifikasi di view-nya. Nah cuman biar nanti kita nggak perlu update beberapa kali ya, kita akan bikin settingan aja dulu. Pertama cek dulu INV-nya, kita akan set nih ya ketika INV-nya lokal, kita akan ambil dari Discord CDN. Kalau misalkan bukan lokal, kita akan ambil langsung dari ini, dari aplikasi kita ya. Kayak gitu teman-teman. Jadi misalkan sekarang kita bikin if condition aja. Misalkan if env misalkan app env-nya itu sama dengan lokal. Kayak gini. Nah, kita akan tampilkan dari sini ya, dari CDN Discord logonya. Nah, tapi kalau dia itu udah ada di prod atau di staging, kita langsung aja tampilkan get dari database kita ya. Cuman ini pastikan ya, kita copy dulu source-nya kemana. Terus ini juga sama ALT-nya kita akan copy, biar nanti seragam ya kayak gini. Satu itu ya, gambar kita sesuaikan. Nah kalau yang ini udah, kita perlu sesuaikan juga untuk yang icon ya, yang ini. Kita akan sesuaikan juga. Nah, gimana biar cepet kita bisa copy aja ya. Saya copy aja nih semua. Misalkan if, else, sama and if. Terus saya bisa paste di sini. Kita rapiin aja ya. Ketika INV-nya lokal, saya mau duplicate, move ke atas. Cuman path-nya ambil dari sini ya. Dari Discord. Kalau misalkan dia itu bukan lokal, langsung aja ambil dari database ya. Kayak gini ya teman-teman ya. Nah, tinggal terakhir kita perlu embed ini yang admin lti.min.css. Sayangnya kita nggak bisa pakai kayak gini ya. Kita harus bikin ini ya, kita akalin gitu ya, manual. Pertama kita bikin aja style kayak gini. Terus kita bisa menggunakan misalkan include gitu ya, include aja. Nah, include harus dimasukkan dulu ke PHP ya berarti. Misalkan PHP include. Nah, include-nya kemana? Public underscore path gitu. Nah, sesuaikan aja ke sini, ke admin LTI. Kita paste ya. Nah, terus udah kayak gini aja. Cuman di sini kan ada beberapa yang rusak ya, kayak tampilannya kurang bagus, nggak masalah. Kita hapus aja dulu. Terus yang ini kita bisa sesuaikan biar jadi satu baris aja ya, kayak gini. Oke teman-teman, sampai sini cukup ya. Kita bisa cek lagi. Berarti untuk ceknya gimana? Kita harus bikin registrasi lagi ya. Misalkan tes gitu ya. Atau user test. Emailnya misalkan usertest@gmail.com. Passwordnya sama. 123456. Terus kita daftar nih ya. Daftar. Di sini otomatis agak lama reloadnya ya. Soalnya kita menggunakan third party. Kita tunggu aja ya beberapa saat. Nah kalau misalkan udah, kita akan cek lagi ke mail trap ya. Oke udah ya, kita cek lagi ke mail trap. Teman-teman tinggal reload aja nih, yang icon reload. Nah sekarang udah ada lagi nih. Nah cuman, kalau teman-teman lihat tuh, keren ya. Nah sekarang HTML-nya, stylenya itu udah nggak broken ya. Ketika di view tablet, otomatis tampilannya bagus. Ketika view Android juga sama, tampilannya bagus ya. Nah tinggal gimana kita bikin konfirmasi akun ya. Ketika saya klik konfirmasi akun, ini kan otomatis redirect ya.
Di sini email verification does not exist, nggak masalah ya. Intinya kita udah membuat notifikasi ketika registrasi sukses, kirimkan notifikasi ke email. Untuk apa? Untuk verifikasi emailnya bahwa email itu valid ya. Gimana teman-teman, sampai sini paham ya? Tinggal kita bikin aja nih case untuk handle email verification. Jadi teman-teman buka aja yang user information, user profile ya. Nah sebenarnya teman-teman bisa bikin aja controller baru ya, misalkan user controller. Nah cuman biar nggak repot saya bikin aja di sini ya, yang sudah ada. Misalkan namanya email verification, ada berapa parameter? Ada 2 parameter ya, ID sama token. Nah kita bisa kasih aja di sini ID sama token kayak gini ya. Jadi harus ada semua nih parameter ini. Tinggal kalau udah kita bisa panggil user. Misalkan user diisi dengan find $ID kayak gini. Nah misalkan if $user, kalau ada kita update nih user update. Nah update apa? Nah misalkan pertama kita akan update dulu ini ya, email verified add-nya. Kita akan update misalkan email diisi dengan kapan, misalkan now kayak gini, jam sekarang ya, maksudnya detik sekarang. Sama remember token diisi dengan $token gini. Nah harusnya sampai sini udah selesai ya, tinggal misalkan kita bikin aja pesan gitu, pesannya bebas aja, return email berhasil diverifikasi kayak gini. Nah jadi sekarang kalau misalkan saya reload, tuh sekarang email berhasil diverifikasi ya. Nah tinggal kita bisa cek lagi nih, kita tekan enter, tuh sekarang user test emailnya udah berhasil diverifikasi ya teman-teman ya. Yang di atas yang ini belum diverifikasi itu ya, tapi yang terbaru nih udah diverifikasi. Nah tinggal kita handle aja ya. Jadi ketika dia sudah diverifikasi, dia nggak perlu verifikasi ulang ya. Soalnya kan kalau kita cek tuh, kalau orangnya nge-reload halaman ini otomatis kan verifikasi ulang ya. Nah kita akan handle itu. Nah kita bisa bikin if condition di sini, misalkan user ketika email verified add-nya ada, ya udah langsung aja gitu ya. Kita kasih pesan email sudah pernah diverifikasi atau sudah diverifikasi kayak gini ya. Biar nanti dia nggak nge-update nih. Kayak gitu ya teman-teman ya. Teman-teman juga bisa handle misalkan linknya expire atau apa. Cuma di sini saya kasih contoh yang sederhana aja ya. Jadi kalau misalkan saya reload lagi nih, pesannya ganti ya, harusnya sudah diverifikasi. Saya klik tuh, email sudah diverifikasi. Jadi sekarang aplikasi kita udah integrasi dengan email ya. Registrasi kita juga udah sesuai. Nah nanti tinggal tugasnya teman-teman aja ketika sukses registrasi, misalkan redirect dulu ke login atau apa ya, tinggal disesuaikan aja. Nah jadi kira-kira gitu ya teman-teman ya. Nah tinggal sekarang kita masuk ke case yang kedua ya. Kita akan bikin untuk yang halaman apa tuh. Nah kalau nggak salah itu ini ya yang kedua nih ya. Yang coba saya open in browser, ada nggak? Ini ada ya, open in default browser. Nah kita akan bikin untuk halaman konfirmasi ya. Nah sebenarnya sih halaman ini tuh hampir mirip ya. Nah ketika kita melakukan donasi ya, setelah melakukan donasi input nominal kan tampil ya halaman seperti ini. Nah cuma nanti biar lebih interaktif lagi, kita akan integrasikan juga dengan email ya. Nah pertama-tama teman-teman bisa modularisasi dulu ya view-nya. Jadi sekarang yang ini saya bisa close saja semua. Nanti akan kita sesuaikan ya beberapa. Ini saya bisa collapse dulu, masuk ke resources, ke mail yang ini. Nah di layout kita akan bikin file. Misalkan kita kasih nama aja mail.blade.php. Nah terus untuk headernya kita akan ambil dari sini ya. Jadi sampai mana nih? Sampai semua aja tak ya? Nggak usah ya. Sampai ini aja deh. Misalkan sampai banner nih ya. Kita akan paste. Terus yang kontainer kita nggak perlu ya. Jadi yang ini saya bisa copy lagi. Terus saya paste di bawahnya. Kayak gini. Pastikan kita akan yield dulu ya. Misalkan yield content. Nah yang di sini juga kita akan yield ya. Misalkan yield title. Kita kasih aja misalkan title. Nah yang ini kita biarkan aja ya. Setting company name. Terus yang real icon juga kita biarkan aja ya. Teman-teman kalau misalkan udah masuk ke production ya. Atau di-upload di hosting. Yang ini dihapus juga nggak masalah ya, pakai aja yang link utama kayak gini.
Terus yang ini CSRF token ya, kita perlu rename nih biar nanti dinamis, ambil dari token gitu ya. Kalau udah apalagi, nah yang ini kita update ya, kita update. Pertama extendnya kemana? Extendnya itu ke layouts titik mail gini. Nah kalau udah tinggal kita sesuaikan nih, misalkan section titlenya diisi dengan registrasi sukses. Nah kalau sudah kita bikin lagi misalkan B section. Nah section apa namanya itu konten kayak gini. Nah kita akan ambil dari container aja ya yang ini. Yang ini kita bisa hapus saja semua. Terus kita paste di sini. Tinggal kita rapiin aja ya, udah rapi semua. Harusnya sekarang udah lebih modular ya teman-teman ya. Nah kalau udah kita bisa duplikat lagi ya. Misalkan duplikat untuk yang payment confirmation. Jadi di sini kita akan bikin file baru namanya payment underscore confirmation 1 ya. Nah kita akan ini juga ya, akan duplikat lagi. Misalkan namanya payment underscore success. Jadi ketika usernya sudah melakukan pembayaran. Kita bikin, sama yang terakhir kita akan duplikat juga. Namanya itu payment confirmed gini. Jadi ketika admin sudah melakukan konfirmasi. Sampai sini cukup ya. Tinggal kita akan sesuaikan lagi, kita cek lagi di email template. Yang kedua ini misalkan kita akan ganti dulu judulnya atau titlenya. Di sini kita akan sesuaikan aja ya. Misalkan terima kasih apa. Nah, tes itu ambil dari mana? Ambil dari donation apa? Misalkan user name gini ya. Kayak gini dulu aja deh, nggak masalah. Intinya kan kita kan bikin donasi ya. Kalau donasi kan berarti ambilnya dari donasi. Yang ini saya copy, terus kita bisa paste di sini. Udah kayak gini aja cukup ya. Nanti yang ini juga akan kita update. Misalkan terima kasihnya dulu. Terus kita akan cek dulu ya. Kita scroll ke bawah. Nah di bagian mana nih? Yang ini H1-nya kita ganti ya. H1-nya ganti aja jadi terima kasih. Yang mana nih? Payment confirmation ya teman-teman ya. Yang ini saya close dulu biar nggak ribet ya. Yang registration success juga sama. Kita close aja nggak masalah. Mail.blade kita close aja. Nah oke, next yang high kita ganti jadi terima kasih, sesuaikan dengan template ya tadi. IMG kita biarkan aja. Nah ID transaksi kita akan copy nih. Misalkan kayak gitu ya. Jadi yang ini saya bisa copy sampai mana? Sampai sini nih ya. Atau sebenarnya sih kita bisa ambil dari yang donation juga bisa ya. Yang sudah ada gitu ya. Cuman karena kebetulan template-nya kayak gini, kita pakai template aja ya. Biar nanti teman-teman yang pakai template yang ambil dari sini nggak ribet gitu ya. Jadi yang ini saya bisa sesuaikan aja dulu. Apa nih yang perlu kita sesuaikan? Nah kita taruh setelah logo ya, setelah ini. Jadi kita bisa paste aja di sini. Terus pastikan kita rapiin dulu ya, biar enak ya. Kalau udah rapi kan enak. Nah pertama apa dulu nih teman-teman? Ini nih kurang rapi ya, jadi kita akan rapikan. Nah misalkan call large 4, ini juga sama, kita rapiin dulu. Nah kalau udah tinggal kita arahnya nih kita akan sesuaikan. Nah misalkan untuk yang BRI, BNI sama BCA, nanti saya juga akan upload jadi Discord ya. Nanti CDN-nya saya share juga ke teman-teman. Teman-teman bisa sesuaikan aja nanti linknya kemana. Nanti yang penting sih untuk sekarang gambarnya bisa tampil dulu ya di mail trap ya atau di emailnya. Nah yang ini kita skip dulu aja ya nggak apa-apa. Next kita lanjut dulu ke mana nih? Ke yang ini ya yang sudah ada. Coba teman-teman buka lagi aja yang registration success. Nah kita copy yang bagian ini ya. Jika itu tidak berhasil, kita akan copy terus paste aja sampai sini ya. Sampai hormat nih. Ini kan ada beberapa perubahan ya. Nah udah ya harusnya ya. Nanti kita sesuaikan aja nih link yang ini. Kita akan sesuaikan. Cuman sekarang sih kayaknya cukup ya segini dulu. Nah tinggal coba buat simulasi kita bikin aja deh rootnya di sini. Rootnya kita akan bikin. Nanti apa aja yang perlu dikirimkan kita akan sesuaikan ya. Misalkan payment confirmation kayak gini. Nah kita bisa sesuaikan, ada yang typo. Nah, yang ini kita copy terus saya paste di mana? Di sini aja ya. Yang dashboard ini kita close aja nggak apa-apa. Buat simulasi aja ya. Kita paste. Nah ini katanya undefined variable donation. Nah gimana kalau misalkan kita bikin donasi aja dulu ya. Yang tadi kita open lagi aja.
Coba daftar donasi, kita tambah donasi. Terus misalkan saya donasi yang mana nih, yang ini aja ya, yang terkumpulnya kosong. Misalkan 200.000 gitu ya, atau berapa, bebas saja. Di sini misalkan semoga bermanfaat gitu ya. Kayak gini. Kita bisa lanjutkan pembayaran. Nah, yang ini kita akan copy nih ya. Ada di payment slash apa gitu ya. Kita akan coba cek lagi di root webnya. Di bagian atas, di mana nih? Payment slash order ya. Payment slash order nih yang ini. Berarti ada di, oh sebentar. Di mana ya teman-teman? Donation slash ID ya. Donation slash ID slash payment. Nah ini saya udah mulai lupa lagi nih teman-teman. Berapa bulan gak cek lagi ya. Nah kita akan kirimkan data-data yang ini nih ya. Kita akan pakai. Misalkan saya copy dari mana nih kita kopinya. Dari sini aja dulu ya. Ya misalkan yang ini. Apa nih? Yang ID transaksi kita akan copy. Terus saya paste aja di sini. Biar nggak usah rename ya. Terus apa lagi? Nah formnya kita nggak perlu ya. Kayaknya ada yang salah nih teman-teman. Kita bukan di sini ya. Bukan yang payment confirmation, tapi yang payment nih, yang ini. Oke. Nah ini kita copy. Yang ID transaksi. Dari mana nih? Dari sini ya. Kita paste aja. Terus, nah bank juga sama, kita akan tampilkan. Nah ini juga sama, URL-nya kita akan sesuaikan. Nah berarti sampai sini aja nih ya, yang bank sama harap transfer. Nah ini konfirmasi pembayaran juga sama, kita akan paste ya di sini. Nah ini kayak gini. Udah cukup nih teman-teman. Cuman kalau kita reload pasti ada error ya. Tuh error undefined variable donation kayak gitu. Nah, cuma di sini kayaknya kita ada typo ya. Ini kan donation. Kalau donation kan harusnya bukan campaign ya, tapi donation aja gitu. Nah, ini. Jadi di sini kan yang donasi siapa. Nah, bukan yang bikin galang dananya siapa ya, atau yang bikin projectnya siapa. Jadi kalau kita reload, nah user test. Nah, soalnya dia yang melakukan donasi ya. Ini udah sesuai. Masih sering ya teman-teman ya. Ada beberapa yang kelewat atau yang nggak sesuai, nggak masalah. Makanya harapan saya teman-teman yang pakai aplikasi ini bisa ngasih koreksi tuh mana aja yang error, nanti bisa bikin pull request di GitHub, nanti sebisa mungkin saya merge request teman-teman semua. Oke, next kita akan siapkan dulu variabelnya, misalkan ada campaign, donation, sama bank ya. Yang ini saya copy aja, terus saya bisa paste di paling bawah di sini. Intinya kita bikin simulasi dulu ya, nggak masalah. Nah yang ini biar kita nggak perlu import. Nah di sini kita bisa langsung aja panggil app, terus model slash campaign atau slash donation gitu ya. Fail or fail ID-nya berapa? Kita copy aja ID yang ini. Misalkan ID-nya 2, misalkan ID-nya 2 ya. Terus order number-nya berapa? Order number-nya yang ini aja ya buat simulasi, biar kita nggak perlu searching-searching. Misalkan PX341296 first gitu. Oke, bank all kita akan copy juga ini prefixnya. Nah kalau udah yang ini kita hapus aja, nggak perlu soalnya pasti ada ya. Tinggal yang ini kita copy. Terus yang bank juga sama, kita akan copy. Oke, sampai sini cukup ya. Jadi kalau misalkan saya reload, harusnya udah nggak ada error nih teman-teman. Nah ini katanya error variable user, kita perlu sesuaikan lagi. Oke, nggak masalah ya. Kita cek beberapa kali, yang ini kita nggak perlu. Berarti yang ini kita sesuaikan, ambil dari sini nih. Kita copy, terus saya paste di sini. Oke, 2 ya, kita paste. Coba saya reload lagi. Nah, misalkan sekarang udah sesuai, kita bisa mulai tuh implementasiin menggunakan kelas email ya, atau langsung aja send emailnya ke mail trap ya, ke sini. Nah, cuman pertama kita harus handle gambarnya dulu ya, soalnya kan ada di mana? Ada di lokal ya, kita harus handle dulu. Nah kebetulan saya juga udah nyiapin nih link-linknya. Nanti linknya sebisa mungkin saya ini ya cantumin di deskripsi video ya. Nanti kalau misalkan udah di-upload, coba saya copy dulu dari yang mana nih, yang BRI aja ya dulu. Misalkan yang BRI, terus saya cek di mana ya teman-teman, di sini aja ya. Di sini, coba saya copy aja semua ya. Yang ini juga sama, saya copy. Terus yang terakhir yang BCA.
Tinggal kalau udah kita close saja semua. Nah ini sebenarnya sih agak ribet ya teman-teman ya. Soalnya kan kita harus nge-handle lokal atau online. Tapi kalau misalkan aplikasi kita udah online sih nggak ada masalah ya. Ini otomatis tampil. Nah untuk sekarang nggak apa-apa ya. Kita lakuin kerja 2 kali. Nggak masalah. Yang penting aplikasi kita atau hasil yang kita harapkan di email sesuai ya. Oke, jadi sekarang apa dulu nih? Pertama, kita bikin pengecekan kayak yang ini ya. Kita akan pengecekan dulu. Jadi misalkan saya copy aja nih semua 3, terus saya pastikan dirapiin dulu ya. Nah kita akan cek dulu nih ya. Jadi ketika path image-nya itu includes string apa gitu ya, misalkan BRI, kita akan call yang BRI. Ketika include BNI, kita akan call yang BNI. Begitupun yang BCA ya, kita akan include yang BCA. Jadi misalkan if ketika lokal gitu ya. Kalau misalkan else, ya udah, kalau else mah nggak masalah ya, kita langsung cut aja di sini. Nanti di sini ya kita akan bikin pengecekan ya untuk 3 komponen ini. Jadi ketika apa dulu nih? Pertama kita bisa daidam dulu deh, misalkan add daidam item path image kayak gini ya. Jadi sekarang kita bisa close dulu nih yang ini biar nggak ribet ya. Kita reload, harusnya sekarang tampil tuh CDN apa gitu ya. Nah, daidamnya berarti yang mana nih teman-teman? Coba cek dulu ya. Ini ketika INV-nya lokal. Ini udah bener kan lokal ya? Coba daidamnya kayak gini di atasnya, di atas if else-nya. Nah, sekarang img bri.png. Kalau nggak salah di Laravel itu ada ini ya, string gitu. Fungsi di str includes gitu, include apa gitu ya. Nah ini ada autocomplete-nya, kalau nggak salah itu include. Nah misalkan include apa, ini ada 2 karakter ya, misalkan include BRI. Nah di sini ada 2 parameter ya, kalau nggak salah ada needle-nya itu apa gitu ya, sama hashtag-nya apa. Misalkan needle-nya itu BRI. Nah kita akan ambil dari mana, dari item path image ya. Coba saya reload dulu. Kalau true, oh ini katanya include does not exist ya. Coba kita cek laravel.com deh. Nah kita akan cari yang string ya. Misalkan string. Ini coba string helper. Ini kan banyak ya padahal ya. Coba kita cek yang include ada enggak. Nah ini include, kita cari ya. Include. Ada enggak di teman-teman? Kalau include nggak ada, coba kita cek contain ada enggak. Context, nah ini coba. Nah untuk yang konten kan ada 2 parameter ya atau argumen. Pertama berarti hashtagnya dulu. Ini needle-nya apa? Berarti kebalik ya. Kita ganti aja yang ini jadi contains gitu. Contains ya. Nah ini kebalik. Misalkan BRI-nya di belakang. Kayak gini. Terus kita bisa reload lagi aja ya. Yang ini saya reload. Nah ini true. Kalau true berarti ada ya. Kalau misalkan BNI harusnya nggak ada. Soalnya kan yang pertama kan BRI. Kita bisa reload lagi. Nah ini false ya, berarti udah benar. Ini ketika BRI, terus ketika BNI. Nah di sini kita pakainya if aja ya, if else lagi nggak masalah. Berarti kita harus masuk dulu ke dalam INV lokal. Nah kita bikin aja if, misalkan if apa, ketika contains BRI, terus kita bikin else if. Nah misalkan sama ketika contain apa, contains BNI ya, sama yang terakhir itu yang BCA. Kayak gini. Jadi kita nggak perlu else ya, kita pakainya else if semua. Nah tinggal yang ini saya copy nih, saya cut. Terus kita paste di tiap-tiap ini ya. Jangan lupa tambahkan img, source-nya kemana? Source-nya ke CDN, terus alt-nya kita biarin aja nggak masalah ya. Nah tinggal kita sesuaikan aja kelas W100 kayak gini. Oke, udah ya. Coba sekarang kita reload lagi. Nah sekarang udah sesuai nih teman-teman. Cuman ini biar lebih besar ya, kita akan ganti aja ini, jangan call large 3, call large 4 aja ya. Berarti kalau call large 4 kita nggak perlu ada call MD, cukup 1 aja gitu kayak gini. Nah sekarang kan lebih enak ya, lebih besar tulisannya. Kalau kita open image in new tab, ini harusnya ke, nah ini kok kenapa masih ke lokal ya, padahal kan udah bener nih teman-teman. INV-nya itu sama dengan lokal enggak? Kita cek ya, coba daidam dulu. Add daidam. Atau kebalik ya. Kita kebalik nih. Coba cek dulu ke atas. Yang ini kalau lokal ke CDN,
Iya bener ya. Kalau misalkan non lokal ke database. Nah ini juga harusnya udah sesuai ya. Kalau lokal itu ke CDN. Coba yang mana nih? Yang ini nih ya. Kalau lokal ke CDN. Kalau non lokal atau prod gitu langsung ke database. Nah kita coba daidam yang ini deh. Nah ini ada yang salah ya. Kok INV-nya false? Nah kenapa nih? Coba kita cek dulu deh. Daidam INV-nya 0. Kenapa nih teman-teman? Padahal yang atas ini udah bener ya. Coba kita daidam yang atasnya deh. Nah kalau ada masalah, error kayak gini kita bisa lakuin daidam ya teman-teman ya. Ini INV-nya 0 ya. Tapi yang tadi itu bener ya. Kenapa nih teman-teman? Ini coba kita open image in new tab. Nah ini ke W2 Charity ya. Kok ada yang aneh nih teman-teman? Kenapa nih? Kayaknya ada yang aneh ya. Padahal kan ini lokalnya. Kalau lokal dari sini nih nggak bisa harusnya. Nah yang ini berarti gambar tampil ya. Coba kita inspect. Gambar tuh, gambar tampil nih. Wah, berarti kita nggak perlu bikin pengecekan kayak gini nih ya. Nggak perlu nih. Langsung aja gitu. Berarti yang tadi nggak jalan itu cuman CSS-nya aja ya. Nah ini kita nggak perlu ngerjain 2 kali ya. Wah gimana nih teman-teman? Soalnya tadi ketutup ya. Di sini kan ketutup tuh ya. Makanya kan kita nggak tahu tuh ya. Itu apakah tampil atau enggak. Jadi kita nggak perlu. Kita bisa sesuaikan aja ya. Misalkan yang ini nggak perlu. Yang di email, di layoutnya maksudnya, kita nggak perlu juga nih. Nah kalau kayak gini kan lebih enak ya. Kita nggak perlu kerjakan 2 kali ketika lokal atau ketika prod gitu. Kita cukup kerjakan 1 kali aja. Coba kita rapiin dulu. Nah yang ini udah sesuai semua ya. Udah sesuai semua. Payment success kita skip dulu. Payment confirmation udah oke. Oke, sampai sini harusnya udah sesuai semua nih ya teman-teman ya. Yang sukses, registrasi, confirmed kita close saja. Ini juga sama nih, kita close. Yang ini close. Yang ini kita biarkan dulu. Oke, sampai sini cukup ya. Coba kita reload deh. Kita reload lagi. Berarti banyak nih yang nggak perlu ya. Tadi kita udah upload di Discord. Harusnya kan nggak perlu. Daidamnya kita hapus. Kita reload lagi. Nah, sekarang udah tampil ya. Berarti kalaupun gambarnya di lokal, Mailtrap masih bisa nge-track ya. Selagi itu masih di satu INV ya. Atau di environment yang sama di komputer kita. Kalau misalkan di komputer yang beda itu kemungkinan nggak jalan ya atau nggak tampil. Oke teman-teman lanjut ya. Harusnya sekarang kita akan handle apa lagi nih. Nah kita akan hapus nih ya. Yang order ini kita akan hapus. Ketika user bikin donasi kita akan send notifikasi ke sini. Oke ya paham ya sampai sini ya. Jadi sekarang view-nya udah sesuai. Tinggal kita implementasiin ya. Nah sekarang coba teman-teman buka lagi view-nya. Nah, view yang ini kita akan hapus nih ya. Yang order ini kita akan hapus saja. Biar nanti nggak ngebengkak di database kita ya. Jadi sekarang teman-teman cari aja donation. Where apa? Order number-nya sama dengan yang ini. Oke. Nah, yang ini kita akan hapus. Kita bisa klik hapus, kita save ya. Jadi sekarang kalau ini kita reload otomatis error ya. Soalnya kan nggak ada, nggak masalah. Kita bisa back lagi ke sini, kita reload. Misalkan kita akan input berapa? 200.000. Nah, coba cek dulu ya routingnya ya. Di sini saya lupa lagi kemana arahnya. Donation slash berapa gitu ya. Donation slash ID. Coba kita scroll dulu ke atas. Nah, slash ID itu kemana? Harusnya itu ke sini nih ya. Yang slash ID boss, get atau apa gitu ya. Nah, di sini harusnya. Coba kita daidam dulu ya. Kita dai di sini. Day yang ini misalkan sembunyikan nama, di sini misalkan semoga bermanfaat, kayak gini aja ya cukup. Lanjutkan. Nah day berarti otomatis bener ya, kita akan send ke sini. Nah apa aja yang perlu kita kirimkan, kita scroll lagi ke bawah, campaign, donation sama bank ya, ini aja cukup. Kita akan bikin dulu yang namanya, coba yang ini close aja ya. Kita cek dulu ya yang registration success mail. Nah, kita akan sesuaikan di sini. Kita akan bikin misalkan PHP artisan make mailnya apa? Kita bikin aja misalkan payment gitu ya. Payment confirmation ya. Payment confirmation. Teman-teman bisa sesuaikan ya. Misalkan namanya
kayak gini aja biar simple ya. Saya ribet nih ngasih namanya apa. Coba cari dulu payment confirmation di mana nih? Yang mana? Yang ini nih ya. Kita akan sesuaikan view-nya itu ada di mail, terus payment underscore confirmation kayak gini. Nah, kita kirimkan juga ya, misalkan with apa. Nah, with-nya itu ini. Campaign, donation, sama bank. Kita copy, terus saya bisa bikin array aja ya di sini ya. Sebentar, array-nya gimana nih? Kayak gini ya. Nah, terus saya rapiin dulu. Kebiasaan pakai multi selection ya teman-teman. Pastikan yang pakai VS Code atau Sublime di ini ya diterapkan ya biar lebih cepat codingnya. Misalkan kita bikin aja this campaign atau this apa gitu ya. Nah, kita akan sesuaikan nanti. Untuk sekarang kita belum punya propertinya, kita akan bikin di atas, misalkan paste aja kayak gini, terus kita akan rapikan lagi ya. Di sini public dollar campaign, public dollar donation, public dollar bank ya, kayak gini aja. Nah, tinggal di konstruktornya perlu kita tambahkan ya, konstruktornya biar nanti sesuai gitu ya modelnya kayak gini. Nah, kita akan copy nih yang 3 ini. Terus saya bisa close aja nih yang registration success, kita paste di sini. Pastikan kita import ya. Pertama campaign, kita import dari models campaign ya yang atas. Misalkan S dollar campaign, donation juga sama, kita import S dollar donation. Terakhir yang bank S dollar bank. Kita import dulu ya S dollar bank gini. Tinggal kalau udah kita assign nih, misalkan this campaign diisi dengan dollar campaign, terus this donation diisi dengan dollar donation, sama yang terakhir this bank ya diisi dengan dollar bank. Nah, tinggal gimana nextnya? Nextnya kita panggil nih kelas payment confirmation. Di mana? Di sini di start ya. Setelah sukses, semua sukses sebelum redirect. Atau ya nggak apa-apa ya, sebelum redirect ini kita akan send aja kayak gini. Nah, tinggal sendnya gimana, kita panggil mail. Jangan lupa diimport di atas ya di sini. Terus ke siapa? Sebentar di mana? Nah, ini ke siapa? Misalkan saya mau donation ya, ambil donation user gini. Nah, kalau udah kita panggil, oh sebentar. Kelasnya apa? Send. Nah, ini send ke siapa? Nah, berarti kita harus pakai new. Terus kita kirimkan nih datanya apa aja. Di sini kan ada 3 data ya kalau nggak salah. Kita perlu ini dulu deh. Kita import dulu di atas. Kalau udah ada apa aja? Ada campaign, donation, sama bank. Kebetulan kan kita punya semua nih ya data-datanya. Untuk yang bank kita nggak ada ya teman-teman ya. Jadi nggak apa-apa. Kita bikin aja di sini campaign dulu. Terus donation sama bank gini. Nah, yang bank kita akan copy dari mana nih? Yang ada aja ya. Nah, coba yang bank kita copy dari yang tadi aja ya. Yang payment mana nih teman-teman? Yang ini ya, payment controller. Nah, kita akan copy bank all ya, nggak masalah. Yang penting kita datanya ada. Nah, tinggal yang ini kita import aja di atas kayak gini. Udah ya, ada bank, campaign, donation udah ada semua, payment confirmation juga udah ada. Nah, kalau udah ini ada error. Errornya itu ini ada kesalahan tipe ya. Nah, jadi yang diminta itu models bank, tapi yang kita kirimkan itu bentuknya collection ya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Sebenarnya sih nggak ada masalah ya, cuman ini kan collection ya. Nah, sedangkan yang kita set di mana? Di sini di payment confirmation itu model ya. Nah, kita harus ganti yang ini. Jadi yang bank ini kita nggak perlu pakai bank. Kita cukup kayak gini aja, mix ya. Mix tuh bisa array, bisa objek atau apapun ya, nggak masalah. Nah, di sini harusnya udah nggak ada error ya. Jadi sekarang harusnya udah sesuai nih teman-teman. Kayak gini aja ya cukup. Nah, coba kita pastikan lagi nggak ada error ya sampai sini. Mail tuh send kemana? Yang ini juga sama ya, udah nggak ada error. Harusnya segini aja cukup nih teman-teman. Coba kita reload ya. Yang ini kita reload. Saya klik continue. Ada error enggak? Kalau nggak ada error berarti kita udah sukses bikin notifikasi untuk konfirmasi pembayaran. Kita tungguin aja ya. Di sini kebetulan koneksi internet di sini agak lemot.
Jadi loadingnya lama. Kalau misalkan yang koneksinya cepat harusnya sih nggak selama ini ya. Ini kan lumayan lama nih, berapa detik muter-muter terus. Nah ini kenapa error kayak gini, soalnya koneksi saya lumayan jelek nih ya teman-teman ya. Jadi ada kesalahan di koneksi. Coba saya ini dulu ya, restart koneksi internet. Nanti kalau misalkan udah oke, kita lanjut lagi ya. Nah ini coba saya ketikkan google.com, udah oke ya, udah lancar. Cuman di sini kayaknya kita udah ada data yang masuk ya. Jadi kalau misalkan saya klik donation, nah di sini udah ada nih 2335 ya tadi yang kita input. Nah kita bisa hapus aja yang ini. Terus kita save, kita coba reload lagi. Continue. Harusnya kalau misalkan internetnya lancar, ini otomatis masuk ya. Coba sambil kita cek ya errornya kenapa. Harusnya ini errornya karena internet aja sih ya di sini. Tuh, donasi baru berhasil disimpan. Jadi di sini kalau misalkan teman-teman yang nemuin error kayak tadi, itu ada kendala di koneksi ya. Kita cek lagi mail trap, harusnya udah ada notifikasi baru namanya payment confirmation. Kita cek view-nya, tuh keren ya. Nah kalau saya klik konfirmasi pembayaran, otomatis redirect ke halaman ini nih ya. Nah ini ada error, sebenarnya sih ini udah bener ya teman-teman ya. Cuman kita belum ngisi profil bank, makanya error ya. Jadi kita kalau misalkan saya klik aja nih di sini, tuh error sama ya. Jadi saya coba back dulu, terus saya mau masuk ke dashboard ya. Ke dashboard, nanti kita akan update profile. Kebetulan profilnya kosong. Untuk password nggak ada masalah ya, nggak perlu kita update. Intinya kita akan update untuk yang bank ya. Nah gimana kalau misalkan sekarang kita handle aja dulu nih teman-teman. Jadi kita handle ketika dia belum ngisi bank atau belum ngisi profil bank, jangan tampilin error kayak gini ya. Nah kita akan cek dulu errornya ada di mana. Ada di payment confirmation.blade.php kayak gini ya. Nah ini juga sama, yang ini kita close aja nih, yang ini nggak perlu. Kita bisa cari aja nama filenya itu di sini yang payment confirmation. Terus errornya ada di baris mana? Di ini, di form group setelah img thumbnail. Jadi pastikan teman-teman jeli nih ya. Nah ini kita ada error nih teman-teman di bagian sini kalau nggak salah ya. Nanti teman-teman bisa pastikan juga errornya di mana. Kayaknya sih di sini nih. Coba saya word wrap dulu. Kita cek lagi ya. Ini errornya itu kan bank ID on null. Temp read bank ID on null. Nah yang ini nih. Kita nggak bisa kayak gini ya. Jadi kita nggak bisa akses bank ID kayak gini. Pertama, kita bisa handle ini, bisa tambahkan aja dan ya. Cuman kalau teman-teman yang pakainya PHP 8 bisa pakai ini yang namanya. Nah, cuman kalau teman-teman yang nggak pakai PHP 8, kita bisa akalin kayak gini aja ya. Tambahin pengecekan. Misalkan di sini tambahkan sebentar, kayak gimana nih? Tambahkan aja gini ya. Saya paste, terus tambahkan dan gini. Saya word wrap dulu. Nah, ini kita cek nih, main account ada nggak? Kalau ada, main account private-nya ada nggak? Kalau ada, baru akses bank ID-nya. Jadi kalau saya cek lagi, saya reload. Tuh, sekarang aman ya, nggak ada masalah. Ketika dia pilih bank, otomatis gitu ya, tampil kayak gini. Gimana teman-teman sampai sini? Paham ya? Jadi kalau yang ini saya close dulu, terus saya klik lagi nih, saya klik. Tuh, sekarang udah oke ya. Jadi yang tadi sebenarnya ada typo di bank aja ya, kita belum ngelengkapin datanya, pengecekannya kurang. Harusnya sekarang udah oke nih teman-teman, sampai sini gimana? Ada yang bingung nggak? Kita udah lumayan implementasi ini, integrasi dengan email. Walaupun kita bikin case yang sederhana aja ya. Jadi nanti harapannya teman-teman bisa kembangin tuh aplikasi kita biar lebih interaktif lagi ya. Nah next apa lagi nih? Nah ini kan kita sudah melakukan konfirmasi pembayaran ya. Nah, gimana kalau misalkan saya sudah melakukan pembayaran? Nah, kita akan bikin lagi tuh untuk yang payment success. Gitu ya, teman-teman ya. Di sini juga teman-teman bisa ngelengkapin tuh ketika coba saya lengkapin aja ya, Bank BRI, nomor rekeningnya bebas saja, misalkan namanya itu user. Atau kebetulan di sini kan user test ya. Kita samain aja akun utama, oke, simpan. Nah, udah selesai. Tinggal di sini kita akan akses payment underscore success gini. Nah ini nggak ada karena kita belum bikin.
Coba saya close semua ya, biar nggak ribet. Nanti kalau butuh kita bisa open lagi, cek lagi di web.php. Nah, kita akan bikin untuk yang payment underscore success, gini ya. Jadi di sini kita ganti aja jadi success. Yang ini, dua ini teman-teman bisa hapus aja ya. Soalnya kita udah, ini ya udah solve ya. Kita bisa send menggunakan email tadi di lewat controller. Jadi kita udah nggak butuh. Kita cukup bikin yang baru aja, misalkan payment success, sama yang terakhir kita akan bikin untuk yang payment confirmed ya, ketika di approve atau ditolak oleh admin. Nah, tinggal kita cek lagi deh view-nya itu seperti apa. Coba kita lihat lagi di public, ada di email template, buka di default browser. Ini tampilannya kayak gini ya. Jadi sebenarnya tampilannya itu sederhana banget ya teman-teman. Kita akan nampilin data. Coba sekarang saya login sebagai admin ya. Nah, ini ada undefined ya, nggak masalah. Pertama saya mau ngapain dulu nih? Yang ini saya pin dulu ya, saya pin. Nah, untuk yang Laravel ini kita bisa close aja ya, soalnya kan yang tadi kan kita udah lumayan paham ya, udah beberapa kecatat juga di kode, jadi nanti kita bisa lihat contekan langsung di kode. Terus apalagi nih? Nah, kita akan login as admin ya, jadi teman-teman bisa duplikat aja, bikin sesi baru. Di sini saya mau login. Nah, loginnya sebagai admin, misalkan admin@gmail.com, passwordnya berapa. Nah, kita akan cek di daftar donasi. Tadi kan ada donasi baru ya, misalkan lahir tanpa anus, belum dikonfirmasi. Saya klik nih, tuh kayak gini ya. Jadi nanti kita akan bikin view kira-kira kayak gini tampilannya. Nah, jadi sekarang kita buka lagi aja ya VS Code kita, terus kita akan buka nih yang file payment success. Kita akan sesuaikan beberapa nih ya teman-teman ya. Pertama, nanti kita akan samakan nih biar sama kayak yang ini, yang 3.html. Kita bisa buka yang 3.html. Nah, ini lumayan banyak banget ya, lumayan ribet ya. Teman-teman nanti pastikan bacanya gampang ya. Misalkan saya copy dulu dari judul. Judulnya misalkan pembayaran berhasil. Ini juga sama, pembayaran berhasil. Next, apalagi? Terima kasih, tes. Yang ini kita akan copy. Terus kita bisa buka nih yang ini. Saya copy aja nih ya. Saya copy. Atau gimana kalau misalkan saya copy aja semua ya. Karena kan yang gambar kita butuh sama. Yang ini kita nggak perlu ada pengecekan INV, hapus aja. Nah, ini nggak perlu nih ya, nggak perlu. Kita bikin div di bawahnya, misalkan div baru, soalnya kan nggak perlu center ya. Ini kan ada div untuk judul sama logo, Terus div lagi text center ya, padahal div text center di sini kita kasih aja margin kayak gitu ya, samain aja. Terus yang ini kita biarkan aja biar sama ya kayak yang tadi, karena nggak perlu ada tautan. Harusnya sih kita nggak perlu ada tautan ya. Yang ini kita hapus aja. Paling kalau ada pertanyaan kita pakai sama. Sampai sini gimana nih? Harusnya cukup ya. Kita coba buka dulu yang payment success. Nah, ini udah bener ya, tinggal kita sesuaikan view untuk yang detail pembayaran. Detail pembayaran kita bisa ambil dari sini yang donation/id. Jadi kita bisa buka di donation/show. Nah, kita akan copy yang bagian mana? Pertama saya mau copy ini dulu yang short description. Nah, saya mau paste di mana nih? Coba setelah ini aja ya, kita bikin P, marginnya berapa gitu ya, kita akan sesuaikan. Nah, cuman ini ada di dalam div ya, berarti kita taruh di sini aja. Nah, tinggal isinya kita ambil dari sini, yang short description. Terus kita paste, apalagi nih, tabel ya, tabel kita akan sesuaikan. Tabelnya ambil aja dari sini. Nah, misalkan tabel yang pembayaran ya, strong ini kita copy. Terus saya bisa paste di bawahnya. Coba pastikan ini ya, margin top sama margin bottomnya sesuaikan. Biar kita nggak perlu edit-edit lagi ya. Kalau kita nggak perlu edit kan enak cepet ya. Ada pengecekan nggak? Misalkan donation payment ketika ada. Nah, ini kita copy aja semua. Nggak masalah. Kalau udah kita close. Nggak perlu ada konfirmasi. Oke, sampai sini cukup nih. Kita tinggal rapikan aja. Cuman kita butuh data ya, ada donation, campaign ada nggak? Campaign
campaign kita akses langsung dari donation ya, harusnya nggak ada masalah. Payment juga sama. Oke, sampai sini cukup ya. Kita akan bikin dulu, coba saya reload. Yang ini kita close aja ya, kita close. Saya reload, error pasti ya, soalnya kan ada property payment on null ya, kita nggak bisa akses. Payment success, kita butuh donation. Donationnya kita mau ambil dari mana? Misalkan yang ID-nya 13 ya. Jadi kita akan find ID-nya itu 13. Nah yang ini kita langsung aja find. Misalkan find 13 gini. Nggak perlu ada bank. Terus yang ini kita cukup pakai yang donation aja satu. Lebih simple ya harusnya. Kita bisa cek lagi. Kita reload. Nah ini udah bener ya. Udah berhasil, cuman tabelnya belum ada. Soalnya dia belum melakukan pembayaran. Nah gimana buat nampilinnya? Buat nampilinnya kita cukup kirimin aja payment ya. Jadi kita akan coba simulasikan bikin payment gitu. Untuk sekarang kita nggak perlu send dulu notifikasi ke email ya. Soalnya kan kita belum mastiin view-nya bener. Biar nanti kita nggak kena limit ya. Coba kita cek dulu limitnya berapa. Nah ini limitnya kan 50 per hari kalau nggak salah ya. Kita baru ngirim 5, harusnya sih aman ya. Nah saya klik dulu yang W2 Charity Testing. Oke, di sini kita klik yang terbaru ya. Tuh udah sesuai. Coba sekarang kita sesuaikan dulu deh teman-teman. Misalkan Bank BRI ya. Kita choose file. Filenya bebas aja ya. Coba saya cari di download, apa aja ya, ini kebetulan ada cuman ukurannya gede, nggak masalah, karena di lokal juga ya. Keterangannya misalkan, nggak usah ada keterangan. Saya kirim pesan, nah ini udah berhasil, oke. Kalau udah berhasil harusnya di sini tampil, tuh. Nah cuman karena kan kita nggak perlu ada modal ya, kita nggak perlu ada lihat, jadi kita hapus aja yang lihat. Coba scroll dulu ke bawah. Nah ini yang lihat kita nggak perlu. Kita hapus aja. Nah kita bisa reload lagi. Nah sekarang cuman ada download ya. Kalau kita klik otomatis download. Cuman di sini sebentar. Wah ini downloadnya otomatis ya. Pakai FDM. Nggak masalah. Intinya ini downloadnya udah sesuai, udah ada. Nah tinggal gimana nih? Kita send aja nih ini ke notifikasi ya. Ke email. Oke, udah selesai nih teman-teman view-nya. View-nya udah tampil ya. Tinggal kita bikin aja. Yang penting kita buat data donation-nya. Oke, next kita akan cek dulu di payment. Payment yang donation ID-nya itu, user ID-nya 23 nih ya. Order number-nya berapa? Nominalnya 2 juta. Kegedean ya. Yang ini kita hapus saja. Saya save. Terus saya reload pasti. Kosong lagi ya, yang ini juga sama, nanti otomatis tampilannya kosong. Nah tinggal cek dulu ini route-nya kemana. Misalkan route-nya itu ke ini ya, payment confirmation. Nah, sekarang kita bikin aja, misalkan ini kita rename, namanya payment apa nih, success aja ya. Misalkan pembayaran sukses gini. Kita klik, coba saya klik dulu. Nah ini udah ada. Close saja terminalnya. Kita akan bikin aja nih ya, misalkan donation, saya copy aja semua. Nah ini 1 donation, 2, 3. Tinggal kita sesuaikan di sini, kita bikin enter aja 3. Nah udah nih ya teman-teman ya. Jangan lupa dihapus nih komanya, kalau untuk yang versi PHP 8 ke bawah pasti error. Untuk PHP 8 sama yang ke atasnya itu nggak error ya harusnya. Nah ini udah nih. Tinggal kita sesuaikan, misalkan view-nya ada di mail, titik payment underscore success. Nah tinggal kita kirimkan with apa? With, kita masukkan ke dalam array. Array-nya misalkan donation, diisi dengan $this donation. Dah selesai. Kayak gini aja ya, cukup ya. Tinggal kita akan panggil. Misalkan yang ini kita close aja di sini nih sebelum return view. Atau payment confirmation kan ini untuk nampilin view ya, berarti kita nggak pakai itu. Nah ketika submit ya, berarti ini yang campaign nggak dipakai ya, kita harusnya biarkan aja nih, hapus gitu. Cuman nggak masalah untuk sekarang. Nah misalkan sebelum back kita akan ini panggil gitu ya, misalkan mail, jangan lupa diimport di atas, misalkan to apa, kita akan ambil data donation user
Terus send ke siapa? Send ke kelasnya itu new payment success, kirimkan aja donation. Dah selesai. Kayak gini ya, harusnya udah selesai nih teman-teman. Kita cuman butuh yang donation aja, setting itu otomatis global. Oke, sampai sini paham ya? Nah, tinggal sekarang kita bisa close dulu ini, kita reload. Coba buat jaga-jaga kita die dulu ya, yang ini biar mastiin nih kalau routingnya itu ke controller yang store. Yang ini jangan gede-gede ya, misalkan 200 sudah nggak masalah, segini aja. Coba saya pilih lagi yang di sini yang 1.png. Terus saya keterangannya minus saja, kirim pesan, otomatis die. Oke, berarti udah bener. Tinggal sekarang kita bisa reload ulang, continue. Kalau koneksinya aman, otomatis loadingnya cepat ya. Kebetulan koneksinya agak lambat, makanya loadingnya lama. Nah oke, ini udah sukses ya. Kita bisa cek lagi di Mailtrap. Nah sekarang udah ada nih teman-teman, payment success. Kita cek, tuh gimana nih sampai sini. Paham ya, kalau saya klik download, otomatis tampil nih halaman previewnya gitu ya, preview bukti transfer. Gitu ya teman-teman ya. Jadi sekarang kita udah bikin banyak nih, bikin registration success, payment confirmation, payment success, sama yang terakhir ini untuk bonus ya, kita akan bikin untuk payment confirmed ya, atau ketika pembayaran dikonfirmasi oleh admin. Teman-teman bisa ini konfirmasi atau tolak kalau nggak salah ya. Tolak itu berarti untuk pencairan ya. Coba ini konfirmasi dulu aja, nanti kalau misalkan ada yang kelewat, tugasnya teman-teman buat ngelengkapin lagi. Oke, udah lumayan lama nih ya. Coba saya cek dulu nih, udah agak nge-lag lagi ya otaknya. Kita close aja semua nih, yang ini saya close, yang payment confirmation. Coba kita cek dulu di public, di 4.html, kita buka di default browser. Nah ini sebenarnya sih tampilannya agak mirip ya, mirip kayak yang di sini. Saya reload dulu, tuh sebenarnya kan agak mirip ya, cuman bedanya apa? Bedanya pesannya aja nih teman-teman. Ini kan terima kasih tes gitu ya, admin akan segera memproses pembayaran Anda. Nah yang ini admin telah mengkonfirmasi, udah sih bedanya itu aja. Jadi kita akan copy aja semua yang isinya dari sini. Cuma nanti judulnya ya, judulnya pembayaran diterima, kita akan sesuaikan. Misalkan saya copy dari sini aja ya, saya copy aja semua nih yang ada di card pertama. Terus saya paste di payment confirmed ya. Jadi di sini saya bisa paste nih teman-teman. Nanti tinggal kita sesuaikan ya. Yang ini kita ganti jadi pembayaran diterima. Terus teksnya kita akan sesuaikan admin telah mengkonfirmasi pembayaran Anda. Gini. Nah ini kan akan segera memproses ya. Yang ini kita ganti telah mengkonfirmasi. Oke. Jadi sekarang ada beberapa ya yang perlu kita hapus. Yang ini kita ganti aja, langsung kita replace. Kita ganti jadi confirmed. Gini. Parameternya apa? Parameternya sama, donation ya. Jadi kita bisa copy. Terus saya paste di mana nih? Di sini aja ya. Saya reload. Tuh, sekarang pembayaran diterima. Nah, di sini mungkin kita perlu ada tambahan ya. Tambahannya misalkan status gitu. Statusnya apakah dikonfirmasi atau belum dikonfirmasi ya. Jadi kita akan tambahkan bukti transfernya, kita biarkan aja ya, nggak masalah ya. Misalkan kita akan tambahkan status aja. Nah jadi teman-teman bisa buka aja di donation/show ya di sini. Nah kita akan ambil status dari yang ini ya. Yang ini saya copy, terus saya bisa langsung tambahkan aja di sini gitu. Kayak gini ya, donation status color, kayak gitu. Jadi saya reload, nah belum dikonfirmasi. Artinya apa? Artinya ini bisa diakses ya, soalnya kan kita kan bikin root paksa gitu ya. Kita kan belum menerima notifikasi. Tapi ketika dia sudah notifikasi dalam artian admin, otomatis statusnya ganti. Jadi sudah dikonfirmasi gitu. Tinggal gimana kalau bukti transfernya kita hide aja ya. Kita hide aja atau biarkan aja nggak apa-apa ya. Misalkan sekarang kita ngapain nih? Saya konfirmasi, tampilkan apa gitu ya. Oke. Jadi sekarang kita cek dulu nih route-nya kemana. Ada di donation/13. Berarti payment success kita close ya.
Terus yang ini kita close aja. Kita cek nih di payment, bukan payment ya, di donation. Coba di mana teman-teman? Donation di sini ya, ada di mana? Di update harusnya ya. Jadi ketika die, saya cek nih, saya klik inspect element, network, ya. Nah ini die-nya kosong ya. Berarti udah bener di sini. Kita akan bikin kelas baru, misalkan namanya payment confirmed. Kayak gini. Nah, tinggal di sini kita buka aja, isinya itu sama ya, kayak yang payment success. Jadi saya bisa copy aja nih semua. Misalkan saya rapiin dulu. 3 ini saya copy. Terus saya bisa back ke sini. Di mana lagi di sini ya? Enter. Nah, udah, tinggal kita import aja di atasnya. Jangan lupa ya, hati-hati teman-teman, barangkali ada yang kelewat. Yang ini kita bisa copy aja. Terus saya paste ke sini. Nah, tinggal kita ganti nih. Jadi, ini ada yang error. Payment underscore confirmed. Oke, udah ya, selesai. Yang ini bisa kita close, ini juga sama, kita bisa close aja. Nah, kalau udah berarti apa nih? Kita bisa panggil ya. Mail, jangan lupa di atas diimport to apa? To donation user. Terus kita send kelasnya apa? Kelasnya itu new, kalau nggak salah kan payment confirmed. Nah, ngirimin apa? Donation. Oke, udah selesai ya. Kayak gini aja. Tinggal sekarang saya klik nih, ya, gitu. Kalau misalkan ya, otomatis ada notifikasi baru. Jadi sekarang yang ini saya close dulu. Saya klik ya. Ini agak loading ya. Nanti kalau bisa sih ketika klik ya jangan sampai klik 2 kali ya. Ada animasi loading. Ini ada error. Nah ini udah bener ya. Soalnya tadi agak lama loadingnya. Ini harusnya udah masuk nih. Kita reload tuh. Udah ada payment confirmed ya. Pembayaran diterima. Statusnya dikonfirmasi. Bukti transfernya kita bisa download gitu. Nah, jadi sekarang aplikasi kita sudah kita integrasikan dengan third party ya, atau pihak ketiga. Dalam hal ini kita sudah integrasikan dengan Mailtrap ya, dengan email. Nah, jadi kayaknya untuk playlist aplikasi penggalangan dana kita cukupkan nih teman-teman di video kali ini. Buat teman-teman yang udah pada nungguin, udah pada request integrasi dengan Midtrans, saya mohon maaf banget ya. Minta maaf barangkali buat teman-teman kecewa. Harapannya nanti di playlist selanjutnya, di agenda selanjutnya kita bisa adakan untuk integrasi dengan payment gateway. Nah, cuman kayaknya untuk yang playlist penggalangan dana kita skip aja dulu ya, soalnya lumayan panjang juga nih. Partnya udah sampai 36 ya sama yang video ini. Nah, jadi kayaknya untuk playlist penggalangan dana kita nggak akan dulu integrasikan dengan Midtrans ya. Nah, jadi sepertinya untuk video kali ini kita cukupkan aja ya. Buat teman-teman yang suka bisa klik tombol like, share juga ke yang lain biar videonya tambah bermanfaat. Dan buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe, bisa klik tombol subscribe. Nyalakan juga lonceng videonya biar nanti nggak ketinggalan kalau ada updatean video baru. Dan ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya.